aku lihat dari jauh itu udah, aduh, amazed banget aku, Mel. Besar banget kan? Besar banget, Mel. Nah, nanti aku bakal ajakin kamu buat keliling-keliling Tugu Pahlawan sambil belajar sejarah, Tere. Oke, aku udah gak sabar lagi. Tapi sebelum itu kayaknya kita lupa sesuatu deh. Udah nyampe sini tapi lupa. Lupa apa sih, Mel? Lupa makan? Lupa mandi? Bukan. Lupa ingatan? Bukan. Terus apa sih, Mel? Kita lupa kalau misalnya kita ajak Sobat Dukcapil di rumah. Gimana sih, Tere? Kan kita belum kenalan. Harusnya kenalan dulu dong. Iya ya, kita belum kenalan ya. Langsung aja nggak sih kita kenalan dulu? Boleh banget. Halo Sobat Dukcapil. Dukcapil. Kembali lagi nih sama kita di Sorean Swarga Loka Jalan-Jalan. Bersama aku Meliana dan teman imut aku, Tere. kita bakal ajakin kalian semua yang ada di rumah buat keliling-keliling Tugu Pahlawan. Tapi tunggu dulu nih, Mel. Aku mau Kenapa? tanya, ini kan tadi luas kan ya. Aku kesini bawa transportasi apa aja, bisa nggak sih, Mel? Tenang aja, kalau masalah transportasi, kamu dan Sobat Dukcapil sekalian nggak perlu bingung. Karena di sini itu kalau misalnya kalian mau naik motor atau naik mobil, parkirannya tuh sangat memadai karena luas. Oh gitu. Oke, parkiran luas nih. Semisal aku bawa tronton berarti bisa ya masuk? Tronton, kalau tronton coba tanya ke kakak-kakak di sub aja. Karena ngapain juga bawa tronton, mau bawa warga se-Indonesia. Iya, aku tuh niatnya mau bawa warga Indonesia, warga Surabaya, warga dusun, gebetan-gebetanku. Oh iya, gebetanmu kan satu Indonesia. Kayaknya satu tronton nggak cukup deh. Iya, nggak cukup. Makanya itu. Oh, iya, bisa. Sama ini deh, Mel. Aku Apa kan lagi? sobat bus Surabaya nih ya. Kira-kira kalau dari aku nih, dari rumah naik bus Surabaya ke sini, bisa nggak? Nah, kalau buat bis gini, buat Tere atau misalnya Sobat Dukcapil sekalian yang suka naik bis, jangan bingung karena di dekat sini tuh ada halte pemberhentian bis. Jadi buat kalian tinggal jalan aja sedikit, terus habis itu udah deh nyampe ke Tugu Pahlawan. Berarti aku naik bis merah ini juga bisa ya sampai ke sini ya. Gampang aja. Gampang Masalah aja ya. transportasi itu semuanya aman. Oke, kalau gitu aku udah paham sih gimana kalau kita langsung cus aja, aku udah gak Langsung sabar. aja. Iya. Oke, daripada lama-lama lagi, yuk kita masuk ke dalam. Bentar deh, Mel, bentar. Kenapa? Kayaknya aku lihat kayak patung di sana deh. Aku pengen tahu iya? deh di sana. Gimana kalau kita ke sana? Boleh. Yuk ke sana. Nah, patung pertama ini merupakan patung Gubernur Suryo, gubernur pertama Jawa Timur pada tahun 1945. Gubernur Suryo lah yang menolak ultimatum dari sekutu loh, Ter. Nah, kalau patung ini merupakan patung Dul Arnowo, Ketua KNI atau Komite Nasional Indonesia di Surabaya pada tahun 1950. Dan beliau juga merupakan wali kota pertama Surabaya. Dan yang terakhir ini merupakan patung Bung Tomo, pahlawan yang terkenal dengan pidato kemerdekaannya. Bung Tomo dahulu menjadi penerus BPRI atau Badan Pemberontak Rakyat Indonesia. Dan beliau juga yang mendirikan Radio Pemberontakan di Surabaya. Keren kan? Banyak banget yang bisa dilihat-lihat di sini. Nah, itu tadi Ter, 3 pahlawan Surabaya yang diabadikan jadi patung di Tugu Pahlawan ini. Gimana menurutmu? Setelah aku tadi keliling-keliling ya, 3 pahlawan, ternyata emang mereka ini berjasa banget ya buat Indonesia. Pasti Apalagi dong. tuh buat kota Surabaya ini. Jadi aku amazed banget sih sama semua pengetahuan yang aku dapat dari kamu, Mel. Makasih banyak ya. Aman aja. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke museum, kita ke mobil itu dulu yuk. Oke, aku dari jauh udah lihat mobil ini sih. Kayaknya keren ya? Keren. Yuk ke sana. Yuk. Wih, cakep banget, Mel. Mobilnya ini. Mobil siapa, Mel, ini, Mel? Jadi ini itu mobilnya Bung Tomo waktu beliau masih menjabat jadi menteri di Malang, Ter. Gimana? Kayak keren gitu kan? Keren banget. Terus tadi kamu kan bilang waktu menjabat di Malang nih ya. Tapi kok bisa mobilnya ada di Surabaya? Jadi gini ceritanya, mobil ini itu dihibahkan sama Bung Tomo ke anaknya namanya Pak Bambang Sulistomo. Terus habis itu waktu zaman pemerintahannya Bu Tri Risma hari ini, mobil ini tuh diberikan ke pihak Tugu Pahlawan. Jadi kita bisa lihat deh mobilnya. Oh, jadi emang nggak
nggak stay di sini gitu, ada sejarahnya sendiri gitu ya Mel. Iya, ada prosesnya supaya kita bisa lihat ini. Gimana? Iya sih. Keren kan mobilnya? Keren banget ini tuh, cakep banget sini kalau Ya kan? udah orang udah aku pacarin Mel. Kamu mikirnya soal pacar mulu. Ya, maaf sih Mel. Ya udah, Ya udah, kalau Lanjut. gitu kita lanjut aja ke museumnya. let's go. Yuk. Mana ya? Kenapa itu? Perasaan tadi di sini deh. Mbak, kenapa? Ada yang hilang kah? Dompet saya hilang, Mbak. Loh, Dompetnya ada KTP-nya nggak itu hilang gitu. Aduh, iya lagi. Aduh, udah malu urus KTP susah ya. Mau urus dokumen inilah. Aduh, nanti harus ke sana lah. Aduh. Mbak, udah tenang aja. Sekarang ngurus KTP hilang itu mudah banget ya nggak? benar. Masa, Mbak? Yang bener aja. Iya dong, kalau misalnya KTP-nya mbaknya hilang, dicari-cari nggak ada, mbaknya tinggal aktivasi IKD dengan download aplikasinya di Play Store, kalau nggak di App Store. Terus habis itu aktivasinya tinggal ke kelurahan, kecamatan, atau ke kantornya di Dukcapil kan, di Siola. Nah, terus kalau misalnya udah aktivasi, mbaknya udah punya dokumen digital di HP-nya. Gimana? Oh, baru tahu loh aku, Mbak. Berarti sekarang upgrade KTP digital tuh nggak sesusah dulu lagi ya? Iya dong. Gimana, Tere? Betul, nanti kalau Mbak udah aktivasi IKD nih ya Mbak, nanti Mbak minta surat keterangan hilang di kantor kepolisian terdekat. Nanti kalau udah Mbak tinggal ajuin aja lewat KNG. KNG? Apa itu, Mbak? Orang kah? Bukan, KNG itu Complete New Generation. Jadi ini tuh aplikasi berbasis website punyanya Dispenduk Capil Surabaya yang bisa bantu warga Surabaya urus administrasi kependudukan gitu. Iya, nah terus nanti mbaknya tinggal masuk aja ke websitenya clampitdispendukcapil.surabaya.go.id. Habis itu tinggal verifikasi akun dan pilih layanan pengajuan KTP elektronik. Nah terus nanti mbaknya isi botnya Cak Takon, jadi dia tuh nanti akan ajuin data atau dokumen untuk kepengurusannya mbak. Contohnya kayak surat kehilangan yang dimention Tere tadi. Terus habis itu selesai deh. Mau tanya lagi, Mbak. Kalau misalnya nanti aku mau cek proses KTP ku ini udah selesai atau belum? Itu gimana, Mbak? Nanti itu kan ada Cak Takon nih, nanti Cak Takonnya ini kasih QR code, di mana QR code nanti Mbak bisa monitoring semua prosesnya lewat situ Mbak. Nanti kalau KTP-nya Mbak udah jadi, Mbak langsung ambil aja KTP-nya Mbak di kelurahan domisilinya Mbak. Wih, gampang banget loh ya sekarang ngurus dokumen kependudukan ini. Padahal dulu rasanya ribet banget. Sekarang bisa urus secara mandiri di web. Ya kan, pemerintah itu udah kasih kemudahan ke masyarakat buat urus administrasi kependudukan. Tapi kita semua juga harus waspada. Kita harus jaga dokumen kita gitu, biar nggak hilang-hilangan kayak mbaknya. Iya sih, bener banget. Nanti mbaknya tinggal urus aja sekalian sekarang. Mumpung di sini ada kantor polisi terdekat, biar KTP-nya cepat selesai juga. Iya ya Mbak ya. Oh kalau gitu makasih ya Mbak. Kalau gitu saya duluan ya Mbak. Ya, Makasih Mbak, hati-hati ya. Hati-hati. Dadah. Nah, Sobat Dukcapil, jadi pentingnya kita aware terhadap masalah kepengurusan data diri pencatatan sipil itu ya kayak gini. Misal ada contohnya nih mbak-mbak tadi yang kehilangan KTP. Jadi kita itu langsung tahu gimana caranya dan nggak usah panik tentunya ya nggak? Bener banget Tere, aku setuju sama kamu. Kalau misalnya kita udah berhadapan sama hal kayak gini, kalau kita aware, kita tuh nggak perlu overwhelm menghadapi situasi kayak gini. Betul banget. Kalau gitu, langsung aja yuk kita ke museum. Yuk lanjut, aku udah nggak sabar nih yuk. Yuk. Nah, ini dia Ter, loket tiketnya. Jadi gimana nih cara pesen tiketnya Mel? Kamu gampang banget, tinggal masuk ke websitenya tiketwisata.surabaya.go.id. Terus habis itu tinggal pilih menu yang musim sebelum November. Nah, nanti itu kan ada 3 kategori nih. Kategori yang pertama itu buat kategori umum. Jadi biayanya tuh 8.000.
Andri. Kalau misalnya pelajar non Surabaya itu harganya 3.000. Tapi kalau kamu pelajar Surabaya gratis tanpa dipungut biaya. Kamu tinggal nunjukin KTM atau KTP pelajarmu. Wih, berarti kalau pelajar Surabaya gratis ya? Gratis dong. Sangat membantu banget ya, Mel. Iya, buat kita pelajar Surabaya gitu. Kalau gitu langsung aja nggak sih kita pesan? Boleh? Yuk. Jadi ini teh musim 10 November di dalam Tugu Pahlawan. Ini gimana? Gede banget kan? Kita bisa eksplor dan belajar soal sejarah gimana perjuangan pahlawan waktu itu di zaman penjajahan Belanda. Menurut lu bagus gak tempatnya? Menurutku ya, Mel, semenjak masuk ini tadi tuh aku mikir ya, kok museumnya nggak ketinggalan zaman gitu loh, Mel. Terus dia tuh bener-bener sangat-sangat terawat. Jadi aku makin gila, ini keren banget, Mel. Jelas dong, Pemkot Surabaya itu nggak cuma ngembangin kota aja. Mereka juga peduli sama preservasi budaya dan sejarah kayak museum ini. Jadinya pasti dong dirawat. Gila, ini tuh suangar banget, Mel. Suangar pokoknya. Terus ya, ini kan museumnya gede banget nih. Emang apa aja sih, Mel, di dalam museum ini, Mel? Banyak banget. Kayak yang aku bilang tadi, kamu bisa eksplor sejarah di sini. Contohnya kamu bisa dengerin pidatonya Bung Tomo waktu beliau lagi menyemangati arek-arek Surabaya. Terus di sini juga ada patung gugur bunga. Patung gugur bunga, Mel. Bahas apa, Mel, patungnya? Tentang siklus bunga atau gimana, Mel? Kamu nih ngawur, bukan. Ini tuh gak ada kaitannya sama siklus pertumbuhan bunga. Ini itu patungnya menjelaskan tentang gimana perjuangan arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah waktu 10 November lalu. Ini patungnya. Keren banget. Keren ya, aku kan? emes sama perjuangan mereka sih, Mel, buat aduh gila. Iya, selain itu juga ada dioramanya patung momen di mana Bung Tomo berpidato di depan arek-arek Surabaya yang disiarkan langsung di stasiun radio RRI di masa itu. Oh, yang tadi kita sempat lewati dari pintu masuk itu ya, Mel? Benar, Ter. Jadi emang diorama itu membentuk suasana yang hampir menyamai suasana asli saat Bung Tomo ini sedang berpidato untuk menyemangati para pejuang. Itu tuh the most iconic action waktu peperangan di Surabaya. Tahu kan? Iya, Mel, aku sih tahu ya, walaupun aku nggak pernah masuk Tugu Pahlawan sebelumnya, tapi aku masih ingat sih momen itu, Mel. Tapi kamu ingat nggak pidatonya Bung Tomo waktu itu? Beliau ngomong apa coba? Kalau itu aku Apa? Mau kemana? Mau kemana? Wah, di sini nggak kalah keren juga ya. Tapi Mel, tadi aku kan jalan nih sambil lihat-lihat. Kok di sini banyak kayak peralatan-peralatan gitu sih, Mel? Emang di sini isinya apa aja sih, Mel? Kalau di sini itu banyak banget artefak asli dari senjata perang, alat makan, dan juga topi perang yang digunakan pada saat itu. Dan juga ada uang kuno asli yang bisa kita lihat detailnya pakai kaca pembesar. Zaman dulu kalau perang kan pakai topi. Outfit cek dulu nggak sih kayak sekarang, Mel? Bisa-bisanya outfit cek dulu. Keburu ditembak musuh lah. Nah, ngomong-ngomong tentang musuh, di sini ada diorama yang mendeskripsikan gimana suasana perang waktu dulu. Yuk, kita lihat ke sana. Nah, itu tadi Ter perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan dulu. Salah satunya ada diorama mengenai perundingan gencatan senjata. Oh, aku tahu deh kayaknya peristiwa itu. BTW, Mel, di sini ada diorama dapur perang zaman dahulu kan? Kesana yuk, aku pengen lihat. Boleh? Ayo. Mel, kamu tahu nggak Kut Soekarno yang legend itu? Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.
Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kalau udah sampai sini, apalagi nih Mel yang bisa kita tahu? Di sini tuh ada sejarah tentang rumah sakit Simpang yang dibangun di Jalan Karangmenjangan sebagai rumah sakit militer. Ini nih, bisa dibaca penjelasannya. Wah, keren ya Mel. Iyalah, selain itu juga ada sejarah lebih rinci tentang Tugu Pahlawan. Mulai dari sejarah awalnya sampai harga membangun Tugu Pahlawan ini ada di sini. Berarti kalau aku punya uang segitu, aku bisa Mel buat Tugu Pahlawan juga. Ye, kocak lu. Emang kamu mau buat tugu juga? Wih, keren banget ya museumnya Mel. Makasih ya Mel udah ngajak aku jalan-jalan ke sini. Sama-sama Tere, aku juga seneng banget bisa ajak kamu muter-muter Tugu Pahlawan ini. Oh ya Mel, tapi nih ya, aku tuh pengen nih punya kenang-kenangan yang ngingetin aku sama wisata ini Mel. Kira-kira ada nggak Mel? Ada dong, di situ ada toko souvenir yang jual souvenir Surabaya atau Tugu Pahlawan. Yuk kita ke sana, siapa tahu ada yang mau dibeli. Ayo, yuk. Wah, seneng banget gak sih Tere? Kita bisa eksplor banyak hal, terus kita juga bisa belajar sejarah di Tugu Pahlawan ini. Kalau kamu, kesanmu jalan-jalan hari ini gimana? Yang pertama aku seneng banget ya Mel. Terus aku juga seneng dapat pengetahuan baru tentang sejarah kota Surabaya, lalu sejarah monumen Tugu Pahlawan. Kalau kamu sendiri gimana Mel? Aku setuju sama kamu. Selain kita belajar sejarah, Sobat Dukcapil juga belajar tentang kalau misalnya sekarang urus dokumen Adminduk itu bisa secara mandiri lewat web KNG. Yaps, betul banget, dan jangan lupa untuk aktivasi IKD. Jaga-jaga semisal ada yang rusak atau hilang dokumen kalian, kalian tinggal nunjukin lewat dokumen digital kalian yang ada di IKD. Nah, aktivasi IKD itu bisa dilakukan di kecamatan, kelurahan, atau kantor Disdukcapil Surabaya yang ada di Siola. Terus yang paling penting nih, pelayanannya itu gratis tanpa dipungut biaya. Yaps, betul banget. Kalau gitu kita udahi nggak sih Mel jalan-jalan kita kali ini? Dan buat Sobat Dukcapil nih, jangan lupa untuk ikutin terus sosial media kita di bawah ini. Aku Meliana, Dan aku Tere, kita berdua pamit undur diri. sampai jumpa di episode Swalayan selanjutnya. Bye-bye!